Jumpa lagi saudara. Hari ini Jumat Wage tanggal 28 November tahun 2025. Saudara, konten kali ini kita akan menyorot perilaku seorang pendakwah muda, seorang Gus yang berasal dari Kediri, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur. Saudara, sebetulnya kasus kejadian yang menimpa atau yang dilakukan oleh seorang Gus yang dari Kediri ini sudah berlaku, kononnya sudah agak lama, entah berapa bulan atau berapa minggu yang lalu. Namun kebelakangan ini, beberapa minggu kemarin itu menyeruak ke permukaan, baik melalui media sosial di internet atau melalui pemberitaan di televisi nasional. Saudara, ini seorang Gus ini relatif usianya masih muda, mungkin bisa dikategorikan sebagai generasi milenial atau bahkan mungkin cenderung masuk ke Gen Z, sebab lahirnya setelah sekitar tahun awal 2000-an. Akan tapi Gus ini memang lahir dan hidup di lingkungan pondok pesantren yang dikelola mulai dari kakeknya, mbahnya, kemudian bapaknya, dan sekarang dia sendiri. Gus ini dikenal sebagai dengan sebutan Gus Ilham, mungkin namanya Muhammad Ilham Lukman, siapa itu saya pun tadi cek tapi lupa untuk mencatatnya. Nah, Gus ini mendirikan majelis taklim atau semacam kajian-kajian sebagaimana yang di TV-TV di Jakarta itu. Kajian-kajian ini menghimpun beberapa jamaah, mungkin yang lagi ngetren tuh, yang lagi menjadi pasaran audiennya atau pengikutnya atau penontonnya itu adalah emak-emak itu memang sekarang ini lagi tengah gandrung-gandrungnya kalau ada semacam pengajian yang diisi atau dihadiri atau disampaikan oleh penceramah kondang, sebagaimana di sekitaran Madiun Ponorogo itu. Jika penceramahnya itu cukup kondang, itu mak-mak pun akan ramai-ramai berbondong-bondong mendatangi pengajian ini. Walaupun ada yang sekedar untuk hiburan, ada yang untuk ngonten, entah TikTok atau FB Pro atau YouTube atau apapun itu, tapi begitulah fenomena yang ada sekarang ini, yaitu dunia emak-emak itu mencintai kondisi hal yang demikian. Dakwah yang bersifat hiburan, maksudnya hiburannya karena itu dilakukan secara mungkin ada gurau-gurau, senda gurau yang diiringi adalah dengan semacam selawat yang diiring dengan musik hadroh, itu istilahnya hadroh atau apa itu, hadroh namanya itu, hadroh dengan bunyi-bunyi selawatan dan bunyi-bunyi syair-syair yang dikumandangkan oleh pengiring hadroh atau terkadang sekarang ini gus-gus itu. Kita pun tidak tahu gus-gus itu dari mana asalnya, tapi yang jelas begitulah fenomena yang ada di sekarang ini di sekitaran ya Mataraman lah. Mananya Mataraman itu sekitar Ngawi, dari sampai sekitar Kediri sampai Blitar itu memang lagi mengidolakan gus-gus generasi milenial seperti ini. Nah, ini yang menjadi kontroversi yang dilakukan Gus Ilham dari Tarokan Kediri ini adalah pada satu waktu
ini ya, yang terciduk ini, yang terekam, yang terekspos, tapi mungkin entah berapa kali itu. Tapi saya pun sempat melihat satu potongan video Gus Ilham ini di tengah memberikan ceramahnya, dakwahnya itu, tiba-tiba ada anak kecil, bocil lah, usia bocil gitu, sekitar 5 tahunan lebih kurang seperti itu, mungkin lebih sedikit sekitaran itulah. Tiba-tiba bocil-bocil ini entah bagaimana bisa sampai ke hadapan si Gus Ilham ini. Nah, tiba-tiba perempuan bocil-bocil ini dipeluk dengan erat dan diciumi, bahkan bukan hanya mencium bibir, bukan mencium pipi atau kening, tapi bibir pun dimasukkan ke bibirnya, mulutnya si Gus Ilham ini yang jadi kontroversi. Nah, kontroversi seperti ini tersebar secara luas, saudara-saudara. Nah, di cover ini itu saya sekedar tampilkan gambar-gambar atau potongan gambar video si Gus Ilham ini tengah menciumi para cewek-cewek bocil-bocil dengan penuh nafsu. Terlihat sekali itu adalah nafsu syahwat yang dilakukan Ilham kepada bocil-bocil tersebut yang ada di video, yang ada di cuplikan gambar potongan video ini. Nah, saudara, saya tidak punya rekaman videonya, tapi bisa dicek di beberapa situs-situs yang ada menampilkan video-video si Gus Ilham ini tengah menciumi dengan penuh syahwat kepada bocil-bocil perempuan waktu acara majelis taklim, di acara kajian, di acara forum resmi tempat terbuka, disaksikan banyak orang. Ini yang tidak patut, ini yang tidak sesuai dengan situasi yang tengah dia laksanakan berceramah. Nah, saudara, saya pun sekedar saat melihat video juga kaget juga, wah ini kok yo ono wae kelakuane wong ini di tengah isu-isu maraknya para kiai-kiai, gus-gus lingkungan pesantren menghamili santri-santriwatinya itu loh yang jadi masalah. Itu persoalan kiai dan anaknya niduri menghamili santri-santriwatinya itu sudah terlalu banyak dan boleh dikata tidak terhitung, sebab tidak ada laporan yang resmi, tapi berita-berita seperti itu selalu mengemuka di teras-teras pemberitaan media sosial atau televisi. Terbaru seorang kiai dari Trenggalek, itu tetangganya Kediri, itu juga menghamili santrinya. Lah, kondisi-kondisi seperti ini bukan fenomena lagi, tapi ini sebuah gunung es yang belum terungkap, yang berada di lingkungan pondok pesantren. Mungkin dengan berbagai alasan, berbagai pertimbangan tidak terungkap. Nah, kita kembali ke kasusnya Gus Ilham ini. Video yang saya saksikan itu betul-betul si Ilham ini mencium pipi dan bibir perempuan dengan sangat nafsu. Setelah selesai mencium itu nampak ekspresi guratan dari wajah si Ilham ini, merasa kelicutan bahasa Jawanya, tapi saya nggak tahu bahasa Indonesia apa, semacam salah tingkah ya. Setelah mencium, mendekap seperti itu, kemudian dikatakanlah si Gus Ilham ini tiba-tiba memegang amplop yang itu tidak ada sangkut pautnya. Ini ekspresi seseorang yang bisa melakukan kesalahan fatal.
Nah, secara psikologi ekspresinya ini menunjukkan bahwa dia merasa bersalah, tahu yang dilakukan itu salah, tidak benar. Tapi entah kenapa kok terjadi berulang dan berulang lagi, walaupun ini tidak terekspos. Tapi yang namanya sekarang ini dunia saat ini, dunia internet, dunia serba orang boleh merekam, boleh bisa membuat video, itu tidak menutup kemungkinan ada saja orang-orang yang merekam dan menyebarkan video-video seperti ini. Nah, saudara-saudara, walaupun konon katanya, si Ilham sendiri pernah membuat klarifikasi permohonan maaf. Saya juga menyaksikan permintaan maaf Gus Ilham ini yang didampingi entah siapa itu, di sampingnya itu permohonan maaf atas kelakuan yang telah dilakukan pada cewek-cewek bocil-bocil itu. Ya, dan si Ilham ini juga mengatakan bahwa apa yang dilakukan itu atas sepengetahuan orang tuanya. Nah, pembelaan diri yang seperti ini tidak pas, kurang pas. Karena apa? Ya jelas orang tuanya yang menyaksikan juga pekewo, mau mendamprat, mau melaprak ketika berceramah. Mak ini pasti sungkan, pekewo, mau ngaruh-ngaruhi, mau mengingatkan si Gus Ilham ini. Karena apa? Di tradisi Islam tradisional Nahdlatul Ulama ini ada semacam rasa pekewo, sungkan terhadap Gus, terhadap kiai. Jadi itu dibiarkan, walaupun ada beberapa orang yang mungkin saja tidak diterima. Kenapa anaknya yang masih bocil kok dicium seperti itu? Itu loh Gus, yang kau harus sadari dan pahami kelakuanmu itu. Walaupun itu ya ada orang tuanya, tapi orang yang melihat, saya saja yang orang luar tidak berada dengan pada saat itu menyaksikan kelakuanmu itu juga risih. Terus terang saya risih, semacam tidak nyaman saya melihat bagaimana mungkin seorang pendakwa berceramah di hadapan umum khalayak ramai tiba-tiba memeluk, mendekap perempuan walaupun masih kecil dengan gaya yang seperti itu. Itu yang membuat orang-orang menjadi tidak simpati. Begitu loh. Dan walaupun si Gus ini sudah klarifikasi dalam hal itu, permintaan maaf dan menjelaskan dengan kepada bapak ada disaksikan orang tua, juga mengatakan kalau video itu sudah lama kejadiannya dan sudah dihapus dari semua platform media sosial milik pribadi ataupun milik pondok pesantren orang tuanya atau mungkin masjid taklimnya. Akan tetapi yang namanya video tidak senonoh itu, orang-orang akan suka untuk merekamnya, menyimpannya, dan bisa dijadikan untuk olok-olok, untuk merendahkan martabat orang, martabat Islam ini yang kau tidak sadari, tidak kau pikirkan. Nah, saudara-saudara, kelakuan yang dilakukan oleh para lingkungan penguasa, pendiri atau yang punya otoritas di pondok pesantren itu memang banyak sekali yang
hal-hal seperti ini terutama di pondok-pondok pesantren salaf. Artinya salaf itu pondok pesantren yang masih tradisional, yang masih menjunjung kiai, anaknya Kiai Gus itu yang dihormati dengan segala macam bentuk penghormatannya itu. Ini yang sekarang harus kita kritisi. Kita harus hati-hati, jangan sampai anak-anak kita itu, cucu-cucu kita itu nanti terjebak dalam perangkap model-model seperti ini. Mondok di satu pesantren tapi kiainya, anaknya kiai itu pikirannya cabul, pikirannya mesum. Sebab apa? Santriwati yang masuk di dunia pondok pesantren tertentu itu sama seakan-akan sudah menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk digulawentah, untuk dididik oleh kiainya. Nah, pada banyak hal kasus-kasus seperti ini kiai itu memanfaatkan kesempatan di dalam peluang-peluang untuk menyalurkan hasrat nafsu birahinya. Ini yang harus kita waspadai. Jangan sampai orang-orang yang punya jiwa-jiwa nafsu bejat seperti ini mendapat tempat. Karena itu para orang-orang tua harus berhati-hati, jangan sampai mengirimkan anaknya ke pesantren-pesantren yang sudah jelas-jelas tercoreng dengan kelakuan kiai anak-anaknya, sehingga menodai para santriwatinya yang membuat masa depan anak-anak kita itu menjadi kelam, menjadi suram karena terbayang-bayang oleh apa yang dialami di kala mondok di sebuah pesantren yang diperlakukan seperti itu, gitu loh saudara-saudara. Dan kepada Gus Ilham, saya sesama muslim ya, saya tidak pernah mondok, saya tidak tahu bagaimana lingkungan pesantren, pondok pesantren itu. Saya mengharap saudara Gus Ilham untuk lebih berhati-hati, jaga marwah diri, jaga marwah pesantren, jaga marwah Islam. Walaupun Islam itu tidak kau jaga pun Tuhan yang akan menjaga, tapi lewat kau, karena kau punya kedudukan di pondok pesantren, punya majelis taklim. Hati-hatilah, tahanlah nafsumu, jangan sampai tergoda untuk melakukan hal-hal di luar nalar, di luar akal sehat, sehingga kau terjerumus ke dalam kenistaan nafsu, seks belaka. Nah, jika kau merasa tidak mampu menahan hasrat nafsumu, hasrat seksualmu, lebih baik kau mengundurkan diri dari dunia dakwah seperti itu, yang langsung berhadapan dengan audien cewek-cewek, entah bocil-bocil, remaja, dewasa, ataupun emak-emak. Sebab sekarang ini banyak sekali generasi muda, santri-santriwati yang cantik-cantik, yang seksi-seksi dengan berbagai macam pakaiannya, penampilannya. Ini yang harus kau waspadai. Hati-hati, jaga diri, jangan sampai terjerumus oleh perbuatan nafsu bejat, nafsu birahi, sehingga merusak citra diri, merusak harga diri, marwah keluarga, marwah pondok pesantren.
Nah, itu yang menjadi kegundahan atau menjadi warning, peringatan, kewaspadaan kepada semua saja. Sekarang ini tidak perlulah kita ini mengidolakan Gus-Gus yang hanya sekedar pamer rupawan, pamer suara, pamer keindahan tubuh, keindahan wajah, hanya sekedar untuk memikat para jamaah biar banyak yang hadir. Sekarang ini fenomenanya seperti itu, banyak sekali Gus-Gus muda yang entah latar belakangnya seperti apa, hanya mempunyai perawakan yang bagus, wajah yang tampan, handsome, punya suara yang mungkin cukup lumayan bagus sehingga bisa memikat para perempuan khususnya emak-emak generasi muda, sehingga mereka terpencut, terpesona di mana-mana mereka mengadakan satu persembahan ceramah. Emak-emak ini akan selalu hadir untuk menyaksikan, untuk menikmati, untuk bersorak-sorak, mungkin seperti itu dengan apa yang dilakukan, diharapkan oleh si Gus-Gus muda itu. Ini sekarang ini fenomena seperti ini memang tengah marak di sekitaran Mataraman. Karena itu kita sebagai jamaah harus bisa membedakan kita datang ke majelis ilmu itu apa niatnya, apa tujuannya. Begitu juga kepada para gus-gus, pada mubalek, penceramah itu sebaiknya juga harus bisa jaga diri, tidak perlu menampilkan hal-hal yang cenderung itu erotis atau memprovokasi untuk satu hal yang itu menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Itu jelas-jelas dilarang. Dan juga jangan sampai hanya mempropagandakan, menjual ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat agama untuk mencari popularitas, dan tujuannya sekedar untuk mencari keuntungan uang, keuntungan pendanaan. Inilah yang perlu dikaji ulang, bagaimana pendakwah itu bisa memotivasi jamaah untuk lebih baik. Terima kasih dan jumpa lagi, matur nuwun.